Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aditya Febrianto, akan mereview implementasi TOGAF ADM. Implementasi TOGAF ADM dalam perencanaan sistem informasi antrian klinik berbasis web dengan estimasi waktu tunggu oleh Juhdi Rosadil, Valentino Sambiring, dan Aditya Ervina. Penerapan The Open Group Architecture Framework atau TOGAF atau sebuah framework yang bersifat generik untuk mengembangkan arsitektur yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis untuk sistem informasi antrian di klinik Dr. Taufik Nopransyah. Metode. Penerapan TOGAF pada penelitian ini hanya sampai fase kelima, dikarenakan sistem yang dibuat tidak terlalu kompleks. Berikut 5 fase TOGAF yang digunakan. 1. Fase preliminary, yaitu pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu analisa prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi W5W plus 1H. Yang kedua adalah fase arsitektur vision. Fase arsitektur vision, fase ini merupakan langkah pendefinisian visi dan misi, ruang lingkup, profil organisasi, tujuan organisasi, identifikasi stakeholder, dan kebutuhan bisnis, serta mengetahui kondisi arsitektur bisnis saat ini. Yang ketiga adalah fase bisnis arsitektur. Pada fase ini, mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis dan melakukan pemodelan dengan tools atau metode untuk membangun model yang dibutuhkan. Pada fase 4 adalah information system arsitektur. Pada fase ini, information system arsitektur dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mengidentifikasi jenis aplikasi yang dibutuhkan dan mengidentifikasi komponen data yang digunakan oleh aplikasi. Dan fase teknologi arsitektur yang kelima. Pada fase yang kelima ini, dilakukan perencanaan dan pengembangan arsitektur teknologi yang diinginkan. Arsitektur teknologi menggambarkan mengenai jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Hasil pengambilan data. Pengolahan data atau data ini diperoleh melalui proses observasi yang dilakukan penulis selama 1 kali sesi buka klinik. Dari observasi yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut, yaitu nomor pasien, ambil nomor, masuk jam berapa, keluar jam berapa, waktu tunggu, dan waktu periksa. Hasil dari penerapan TOGAF tadi dari fase 1 sampai fase 5, berikut hasilnya. Fase yang pertama, hasilnya adalah ini. 5W, 1H yang didapatkan adalah apa perencanaan strategi sistem informasi antrian klinik Dr. Nopransyah. Bagaimana pasien dan pengelola klinik Dr. Taufik Nopransyah. Where, di mana penelitian ini dilakukan di klinik Dr. Taufik Nopransyah. When, kapan? Ini penelitian ini dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2021. Why? Mengapa? Untuk memudahkan klinik Dr. Taufik Nopransyah menjalankan pelayanan termasuk di pengolahan data antrian pasien. Membuat rancangan sistem informasi antrian klinik dengan pendekatan TOGAF ADM. Satu hanya adalah prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip bisnis, arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan agar memudahkan klinik Dr. Taufik Nopransyah dalam mencapai tujuan proses bisnisnya. Prinsip aplikasi yang dibuat harus mudah dipahami dan digunakan oleh user pasien maupun admin klinik. Prinsip database dirancang sebaik mungkin, mencegah untuk redundansi dan inkonsistensi
data agar data yang disimpan merupakan data akurat. Prinsip teknologi yang digunakan seperti jaringan, platform aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras dipilih sebaik mungkin agar aplikasi berjalan dengan baik. Dari fase kedua, fase arsitektur vision, yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pada klinik Dr. Taufik Nurpransyah terdapat dua kelompok aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utamanya adalah sistem antrian pasien itu sendiri, yaitu pasien antri sampai pemeriksaan perawatan, sedangkan untuk pendukungnya itu adalah administrasi yang dijalankan, seperti keuangan, inventory, kelola pegawaian, itu. Hasil dari fase ketiga dari bisnis arsitektur adalah pada tahapan ini dilakukan pemodelan arsitektur. Jadi di sini ada use case dari pasien ini bisa melakukan ambil nomor antrian ke klinik. Setelah itu, pasien juga bisa cek antriannya ke klinik. Dari gambar use case proses bisnis yang diusulkan dari pihak Dr. Taufik Nurpransyah adalah pasien ini bisa login. Setelah login, pasien ini bisa melihat informasi antrian, bisa ambil nomor antrian, dan bisa lihat informasi estimasi waktu tunggunya. Sedangkan untuk administrasi bisa login, dia bisa mengelola data pasien, bisa melihat antriannya berapa juga, dan bisa mengelola nomor antrian. Hasil dari fase information system arsitektur atau fase yang keempat ini adalah berupa database dan arsitektur data, seperti diagram sequence process. Jadi database-nya itu sudah dinormalisasi. Ada database data antrian yang isinya ID dan seperti ini. Ada data pasien, ada data setting lokasi, bisa data user, data pegawai, dan setting aplikasinya. Sedangkan dari diagram sequence-nya, ini dijelaskan bahwasannya user pasien bisa menginput data, yaitu ID dan password, untuk di form login. Setelah bisa menginputkan data, maka data input dan password ini, input ID dan password ini dicek ID dan passwordnya dari database. Kalau di database sesuai, maka dilanjutkan. Kalau tidak, maka dikembalikan lagi menampilkan dashboard utama lagi. Gitu. Kalau berhasil, maka login sukses, maka masuk ke halaman dashboard user pasien. Di dashboard ini, pasien bisa menginput data untuk antriannya, bisa mengambil nomor antrian. Setelah mengirim data, data disimpan ke database, baru kembali ke halaman dashboard lagi. Dari dashboard ini bisa kembali menampilkan data informasi antriannya. Ini gambar diagram sequence proses pengambilan nomor antrian. Dari hasil tadi sampai fase kelima, maka hasil implementasi sistem antrian ini dibangun menggunakan kode editor Sublime Text 3 dengan basis data menggunakan MySQL dan bahasa pemrograman PHP versi 7. Sistem ini menggunakan multi-user dengan dua tipe user, yaitu user pasien dan user admin. Keduanya memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan sistem kerja pada website itu. Ini adalah halaman tampilan utama. Nanti jadinya seperti ini. Itu. Jadi sampai kelima seperti ini aja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.